Ketemu lagi sama gue kali ini di materi selanjutnya tentang materi algoritma selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang struktur dasar algoritma. Nah, struktur dasar algoritma ini merupakan hal yang paling penting ya untuk kita bisa tahap awal untuk kita bisa mempelajari algoritma secara keseluruhan. Struktur dasar ini kalian harus pahami dulu sebelum nanti menyusun sebuah struktur yang lebih rumit lagi atau lebih kompleks lagi gitu ya. Oke, kita mulai aja kuliah kali ini. Kalau kalian sudah punya slide-nya bisa dibuka di slide yang ketiga kalau tidak salah, atau ya slide ketiga. Oke, kita tampilkan slide show. Oke. Nah, struktur dasar algoritma. Oke, di dalam struktur dasar algoritma itu ada 3 jenis struktur dasar algoritma. Jadi, pertama adalah sequence atau bahasa Indonesianya runtunan atau urutan. Yang kedua adalah selection atau pemilihan. Yang ketiga repetition atau pengulangan. Repetition itu bisa juga looping atau pengulangan gitu ya, yang sesuatu yang diulang-ulang. Nah, kalau kalian perhatikan 3 hal ini, tiga struktur dasar algoritma ini merupakan diambil dari sebuah aktivitas sehari-hari ya. Pertama misalnya gini, runtunan atau urutan itu adalah suatu aktivitas atau suatu hal yang kita lakukan selama ini sadar tidak sadar selalu dilakukan secara berurut, yaitu dari misalnya step 1 ke step 2, step 3 dan seterusnya. Itu adalah berupa sebuah urutan ya, Nah, pemilihan ini juga tidak lepas dari sebuah yang hari ini, detik ini pula kita tidak lepas dengan sebuah proses di mana kita harus menentukan sebuah pilihan, sebuah keputusan. Misalnya saat kita melangkah berjalan maju misalnya begitu, terus di depan kita ada lubang misalnya, secara tidak sadar atau tidak sadar kita akan menghindari lubang tersebut. Jadi kalau kita ibaratkan, kita tuh memilih mau melewati lubang atau menghindari lubang. Jadi itu sebuah pilihan, sebuah hal yang harus kita putuskan saat itu juga ya. Jadi keputusan ini tentunya harus ada sebuah syarat. Contoh ya, nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut tentang pemilihan ini. Nah, yang ketiga adalah pengulangan. Mungkin selama ini entah kalian sadar atau tidak sadar lagi ya, bahwa kita melakukan sesuatu yang berulang-ulang. Contoh yang paling nyata dan paling mungkin jarang kita lakukan atau kita rasakan adalah bernafas. Bernafas itu berulang. Kalau nggak berulang ya berhenti napas, mati. Demikian juga detak jantung, itu berulang. Nah, sebuah pekerjaan itu juga apapun itu, aktivitas itu juga lebih banyak yang berulang ya. Misalnya kita melakukan makan saja, berjalan saja, misalnya kaki kanan melangkah, habis itu kaki kiri kan ulang lagi, kanan kiri dan seterusnya, itu berulang ya. Itu suatu yang kita harus bisa ambil atau kita pahami dari sebuah kehidupan sehari-hari tentang struktur dasar ini. Jadi kita itu setiap hari pasti melakukan sebuah hal yang berurut ya. Yang kedua, kita selalu setiap hari harus memutuskan, memilih mana, entah kalian sadari atau tidak sadari. Contoh pada saat kita tidak punya duit misalnya, atau tidak kita punya duit berapa, kita mau makan apa, itu tentunya pada saat kita gue mau makan A, duitnya harus gini, makan B harus duitnya segini. Jadi setiap kita memilih ada sebuah kondisi, ada sebuah syarat yang harus terpenuhi agar pilihan itu bisa tercapai atau bisa kita miliki atau bisa kita peroleh. Yang ketiga, pengulangan. Jelas pengulangan adalah suatu hal yang sangat lazim ya, sangat lazim sekali. Jadi 3 hal ini menjadi hal yang sangat penting sekali untuk kita pahami pada umum dulu, bahwa 3 hal tadi adalah ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita bahas satu-satu. Sekarang kita bahas tentang sequence atau runtunan itu sendiri. Jadi algoritma sendiri merupakan sebuah runtunan aksi. Aksi itu sebuah aktivitas, sebuah kegiatan, sebuah proses, dan lain-lainnya. Jadi, setiap aksi itu dikerjakan satu demi satu, one by one. Jadi,
artinya itu bahwa setiap proses satu dikerjakan, selesai, proses berikutnya, dan seterusnya ya. Yang kedua, tiap aksi itu dilaksanakan tepat sekali, tidak ada aksi yang diulang. Artinya begini, pada saat saya melangkah kaki kanan, atau saat kita melangkah kaki kanan, ya sudah, habis itu kaki kiri. Kalau misalnya kita melangkah kaki kanan lagi, ke kanan lagi, tidak diulang, itu kan diulang lagi, satu hal yang proses yang sama ya. Nah, yang nanti pasti ada timbul pertanyaan, loh kalau misalnya kayak pengulangan itu kan katanya struktur dasar berikutnya adalah pengulangan. Nah, kok ini seperti kayak bertentangan dengan bahwa tiap aksi dilaksanakan tanpa sekali, tidak ada aksi yang diulang. Itu maksudnya adalah pada saat kita melakukan suatu proses dengan outcome atau tujuan tertentu gitu. Pada saat nanti kita memproses yang lain dengan cara yang sama, itu yang diulang maksudnya gitu nanti. Nah, ketiga adalah urutan aksi yang dilakukan memproses sama dengan urutan aksi sebagaimana di algoritma. Jadi jelas bahwa kita bahas di pertemuan berikut sebelumnya bahwa algoritma itu ada sebelum program. Jadi yang ada di program atau yang diproses ya sesuai yang ada di algoritma ya gitu. Terus akhir dari aksi terakhir merupakan akhir dari algoritma. Jadi misalnya pada saat kita ada 3 tahap, 1 sudah dilakukan, 2 dilakukan, 2 dilakukan, 3 dilakukan, maka 3 adalah akhir dari proses algoritma itu, ya. Gitu, artinya berhenti. Kan kembali lagi pada prinsip yang sebelumnya bahwa algoritma itu harus berhenti, ya, setelah melakukan sebuah proses atau sebuah aksi. Nah, contoh seperti ini, misalnya nih ada, kalau kalian perhatikan di slide ada A1, A2, A3, A4. Nih A ini kita katakan A itu aksi gitu ya. Aksi 1, 2, 3, dan 4. Nah, misalnya A1 adalah aksi pertama. Jadi A1 ini aksi pertama. A2 akan dibaca setelah 1. Jadi A2 ini akan dibaca setelah A1. A3 akan dibaca setelah A2 dan seterusnya. Nah, A2 merupakan awal sebelum A3. Jadi A2 ini sebelum kita ke A3. A3 awal sebelum ke A4. Nah, proses ini akan dikerjakan secara beruntun sampai aksi terakhir selama tidak ada kondisi lain. Tidak ada kondisi lain, tidak ada hal yang mensyaratkan harus seperti apa gitu. Nah, aksi 1 ke aksi 2. Nah, aksi 1 itu aksi awal, aksi 2 adalah aksi selanjutnya setelah A1. Aksi 2 adalah awal untuk aksi ketiga. Begitu juga seterusnya ya, seperti itu. Nah, contoh ada algoritma sederhana. Ini menukar 2 buah nilai. Menukar itu jadi mengganti apa ya? Misalnya gue punya duit 500, teman gue punya duit 1000 gitu. Gimana kalau kita tukeran duit? Jadi misalnya yang 500 punya gue itu diambil sama teman gue duit teman gue ambil gitu. Jadi kita ketukar itunya, nilainya duitnya kita ketukar. Nah, contoh algoritmanya seperti ini. Jadi misalnya kita mendeklarasikan sebuah variabel yaitu A, B, dan C, itu integer itu bilangan bulat. Jadi A, B, C tidak boleh berisi angka yang ada pecahannya. Terus misalnya algoritmanya begini. A sama dengan 10. Jadi A itu dikasih nilai 10, B sama dengan 5. Jadi A-nya 10, B-nya 5. C itu adalah sama dengan A. Nah, C itu diisi A. A ini berapa? 10. Maka C-nya sama dengan 10. A diisi B. A-nya kan tadi ya, nilai A udah dikasih C nih. Nah, maka A-nya kosong. Maka nilai A itu dikasih nilai B. Ya, nilai B tadi dikasihkan ke A. Sehingga B-nya sekarang tidak pegang. Maka yang tadi nilai A yang dimasukkan ke C tadi dikasih ke B. Sehingga secara tidak kalau proses ini dilakukan, maka yang terjadi adalah nilai A akan ditukar dengan nilai B. Jadi yang A-nya tadinya 10 akan ditukar menjadi B. B-nya nilainya 5. Jadi A-nya jadi 5, B-nya jadi 10. Nah, ini urutannya seperti ini. Kalau kita lakukan proses algoritma yang kedua, kita perhatikan algoritma kedua, di mana kalian perhatikan di A sama ini, di sini C sama dengan A, di sini A sama dengan B, ya. Terus A sama dengan B. Nah, ini ditukar saja posisinya sini, maka berapa setelah algoritma dijalankan? Nilainya tidak sama. Kenapa? Urutan ini sudah dibuat sesuai dengan tujuan dari menukar 2 buah nilai. Sedangkan prosesnya ditukar nih.
ya, yang tadinya C sama dengan A, terus jadi A sama dengan B nih, ya kan? Terus A sama dengan B-nya, ya, di sini jadi C sama dengan A, ditukar posisi saja, maka yang terjadi apa? Hasilnya tidak akan sama, ya. Nah, kalau kita perhatikan bandingan keluarannya setelah urutan dirubah, nah ini tidak akan sama. Nah, ini suatu hal yang contoh bahwa suatu urutan itu jika urutannya dirubah, maka kemungkinan akan menghasilkan yang tidak sama sesuai yang kita harapkan. Nah, ini contoh. Nah, ini ada, kalian bisa nanti coba ya, buat algoritma untuk menghitung luas segitiga. Nah, luas segitiga itu apa? Setengah alas kali tinggi. Jadi untuk kita mencari luas segitiga harus diketahui alasnya berapa, tingginya berapa. Terus ada yang kedua, buatlah algoritma untuk menghitung penjualan sebuah barang. Misalnya masukkan nama barang, jumlah barang, jumlah harga, tentukan penjualan jika dipotong diskon 15%. Ini hitung-hitungan biasa. Coba mungkin nanti bisa dijadikan sebuah latihan ya. Oke. Nah, ini contoh berikutnya penjelasan tentang runtunan ini, yaitu kita akan mencoba membuat atau membahas tentang algoritma menghitung selisih waktu bicara. Jadi gini, kita kan biasa telepon nih. Nah, terus kadang-kadang ada teleponnya, durasi telepon. Bagaimana mencari durasi telepon yang kita lakukan misalnya? Kalau secara ininya bahwa durasi telepon itu adalah bahwa dihitung itu saat kita mulai bicara dan sampai pada saat kita akhir bicara. Gitu, misalnya kita bicara sekarang jam 2.3 menit, maka nanti kita akan selesai misalnya jam 2.30 menit. Ya kan? Nah, ini bisa jadi berapa lama bicara saya dari awal, dari jam 2.3 menit sampai jam 2.30 menit tadi, berapa selisih bicara. Nah, itu durasi telepon yang kita lakukan. Nah, bagaimana cara menghitung selisihnya tadi? Ini contohnya sini, seperti ini algoritmanya. Langkah pertama adalah catat waktu awal bicara. Catat awal bicara misalnya berapa gitu ya. Yang kedua, catat waktu akhir bicara, selesai bicaranya kapan. Ya. Terus hitung selisihnya. Hitung selisih itu adalah akhir bicara dikurangi awal bicara. Jam akhir bicara dikurangi jam awal bicara. Terus yang keempat, cetak selisih waktu bicara. Nah, kalau kita perhatikan algoritma ini masih sangat general banget, sangat umum banget, sehingga ini kalau akan lebih jelas lagi, lebih jelas lagi, mungkin kita akan di breakdown lagi menjadi lebih detail lagi ya. Nah, misalnya jadi seperti ini. Misalnya awal bicara itu kita simbolkan atau kita notasikan mengingat T1. T1 itu time 1 atau time 1, isinya J1, M1, D1. J itu jam, menit, detik ya. Nah, T2 lah J2, menit 2. Nah, T2 inilah akhir bicara. Terus yang ketiga, selisih waktu bicara, misalnya kita sebut saja T3. T3 ini juga mengandung jam, menit, detik ya. Maka menghitungnya adalah T2 akhir bicara dikurangi T1 sebagai awal bicara. Maka kalau kita suruh cetak berapa selisihnya, cetak T3-nya ya. Nah, sekarang agar ini algoritma ini bisa di breakdown lagi, bisa didetailkan lagi agar mempunyai hasil dari durasinya itu tepat. Misalnya kita ngomong itu berapa jam, berapa menit, berapa detik. Nah, itu maka kita harus lakukan proses breakdown menjadi lebih detail lagi, di mana satuan waktu tadi dijadikan detik semua. Nah, seperti ini. Misalnya T1 untuk dijadikan detik, jam itu kalau dijadikan detik adalah dikalikan 3600. J1 kali 3600. Untuk menit, untuk menjadi detik dikalikan 60 plus detik 1 ya. Yang T2 juga sama, begitu juga. Nah, T3 lah T2 dikurangin T1. Nah, untuk ini ketemu nih selisihnya, tapi selisihnya yang ketemunya itu dalam bentuk detik. Nah, bagaimana mengembalikan lagi dari detik tadi menjadi jam, menit, dan detik? Maka di sini untuk mencari jam ya, T3 tadi selisihnya tadi dibagi sisa hasil bagi. Jadi kalau pembagian integer itu ada dua, yaitu diff dan mode ya. Diff itu adalah hasil bagi, kalau mode itu sisa hasil bagi. Misalnya nih 5 diff 2, maka 2 hasilnya. Jadi diambil hasilnya aja, sisanya nggak di, karena ingat bilangan bulat kan tidak ada pecahannya. Kalau 5 mod 2 itu 1,
Karena 5 dibagi 2 itu sisanya 1. Ya. Mungkin masih bingung, nanti dibahas lebih lanjut lagi. Nah, untuk mencari jam, itulah T3 selisih tadi, detik tadi dibagi 3600, maka ketemu jamnya berapa. Intinya gini, kalau T3 ini lebih dari 3600 berarti ada 1 jam pasti. Kalau kurang berarti tidak ada 1 jam bicara. M3 adalah tadi si selisih tadi dibagi, dicari hasil baginya, sisanya T3 dibagi 3600, jadi kita ambil sisanya berapa, terus dibagi lagi 60, maka ketemu M3. Begitu juga untuk detiknya sama. Nah, sehingga kita cetak seperti ini. Nah, ini adalah kalau kita perhatikan tadi dari algoritma awal A0 tadi menjadi A1, A3 itu adalah algoritma yang sama, cuman dari yang sifatnya umum terus lebih didetailkan, detail lagi, sehingga pada saat nanti kita buat sebuah programnya dari algoritma ini, maka algoritma terakhir ini yang mungkin akan ditransfer menjadi program yang bisa kita eksekusi di komputer. Nah, kita bahas yang kedua tentang selection atau pemilihan. Jadi selection atau pemilihan ini adalah seperti kayak kita itu kalau setiap melakukan sesuatu pasti ada namanya sebuah keputusan, ya. Jadi pada saat saya mau jalan terus depan ada lubang tadi yang pernah saya katakan tadi, apakah kita mau melewati lubang itu atau menghindari lubang, itu yang menjadi pilihannya, gitu ya. Nah, kalau ibaratnya kalau kita ibaratkan dalam sebuah jalan seperti ini, perempatan, ya. Ada A, B, C, dan D. Nah, bagaimana kita mau ke A atau ke B atau ke C, ke D itu gimana? Kenapa kita harus ke A? Kenapa kita harus B? Kenapa kita harus ke C? Kenapa kita harus ke D? Ya. Nah, ini adalah sebuah kondisi relasional di mana kita nanti harus melihat sebuah kondisi atau syarat yang ada. Contoh begini, yang sering pernah gue pakai dalam memberikan contohnya itu analoginya gini. Kalau misalnya kita mau makan nih, jadi pertama kita makan itu mau pilihannya adalah misalnya makan di McD, di warteg, atau di warung Indomie. Nah, ada 3 kan, kita makan di McD, warteg, atau warung Indomie. Ini ada 3 pilihan. Nah, untuk bisa mendapatkan pilihan ini, maka harus syaratnya. Kalau duit kita lebih dari 50.000, maka kita makan di McD. Kalau duit kita itu antara misalnya berapa 10.000 sampai 50.000, kita makan di warteg. Nah, selain itu kita makan di warung kopi, warung Indomie maksud saya gitu. Nah, ada 3 pilihan. Nah, tergantung pada saat kita di lapangan atau pada saat kita eksekusi, ketemunya di mana, duit kita berapa. Oh, duit gue 25.000. Nah, masuk kategori mana, makan di mana, di McD, warteg, atau di warung Indomie. Nah, itu seperti itu. Oh, duitku cuma 7.000. Oh, makan di warung Indomie, dan begitu seterusnya. Ini adalah kondisi seperti itu, ya. Jadi contoh kalau pada saat kita jalan, terus di depan ada lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas itu menyala merah, maka harus kita berhenti. Kenapa kita berhenti? Karena lampu lalu lintasnya menyala. Jadi pilihannya berhenti atau tidak berhenti. Syaratnya lampunya tadi warnanya apa atau nyalanya apa, gitu, ya. Nah, di dalam algoritma atau program nantinya, ya, struktur pemilihan itu bisa disimbolkan dengan simbol if, jika, jadi seandainya. Ya, misalnya ada 2 pernyataan yang biasa dipakai di sini biasanya if then else. Jika apa maka apa, else lain itu apa. Nah, yang kedua depend on. Sebuah penilaian adalah pencabangan proses ya. Proses itu cabangnya gini. Gue mau memilih McD atau warteg, tadi itu proses. Jadi McD itu proses, pilihan ya. Sebuah pilihan ya. Nah, seperti itu. Di mana proses akan berlanjut ke sebuah aksi tergantung kondisi. Kondisi itu adalah kondisi ini syaratnya. Misalnya, gue mau makan di McD, syaratnya apa? Gue mau makan di warteg, syaratnya apa? Begitu. Atau gue mau jalan, lampu merahnya, lampu lalu lintasnya merah apa hijau, begitulah nyalanya. Seperti itu adalah kondisi atau syaratnya. Nah, contoh begini, ini bentuk if then else ya.
Pertama, kalau misalnya ada dua pilihan, ya, maka if kondisi then aksi, and if. Nah, ini satu pilihan ini. Jadi aksi akan dilakukan, jadi aksi itu ini akan dilakukan jika kondisinya benar. Nah, kondisi ini, teman-teman, kondisi ini adalah sebuah bentuk operasi relasional. Operasi relasional itu apa? Operasi yang membandingkan dua buah kondisi atau dua buah angka atau dua buah ketentuan, ya. Dia biasanya akan digunakan akan digunakan sebuah operan, yaitu tadi biasanya akan menggunakan lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau tidak sama dengan. Jadi pasti seperti itu. Misalnya ini sama ini gedean mana? Nah, itu membandingkan kan, seperti itu, ya, seperti itu. Tadi misalnya, jika duit lebih besar 50.000, nah berarti lebih besar, ya. Lebih banyak bisa juga, atau lebih kecil, lebih sedikit bisa juga menggunakan statement seperti itu. Nah, ini kalau menggunakan dua pilihan. Jadi, if kondisi, then aksi 1, else aksi 2. Jadi, aksi 1 ini akan dipilih, akan dilakukan, atau akan diproses, artinya jika kondisinya itu benar. Kalau kondisi ini salah, maka akan memilih aksi kedua. Maksudnya gini, if kondisi ini misalnya duit lebih besar dari 50.000, aksinya adalah makan di McD. Else, ya, warteg. Jadi, kita cek misalnya duitnya berapa? 60.000. Apakah 60.000 lebih besar dari 50.000? Benar atau salah pernyataan itu? 60 lebih besar dari 50 nggak? Pernyataan itu benar apa salah? Oke, kalau benar, maka dia aksi 1 dilakukan. Artinya, kalau aksi 1 dilakukan, kalau contoh di situ tadi adalah makan di McD. Else, selain itu, otomatis di warteg. Jadi, kalau dalam sebuah kondisi itu tidak ada istilah, oh, nggak jadi milih, nggak ada. Jadi, dalam if then else ini adalah sebuah pemilihan, ya. Jadi kalau ada 2 pilihan, 3 pilihan, 4 itu harus memilih. Jadi artinya kalau ada 10 pilihan, maka tidak memilih 9-9-nya, maka otomatis 10 atau pilihan terakhir itu menjadi pilihannya. Tidak ada misalnya nggak jadi milih, itu nggak ada seperti itu. Jadi aksi 1 akan dilakukan jika kondisi benar-benar, jika kondisi salah, maka aksi 2 yang dipilih atau yang dilakukan. Nah, ini kalau 3 pilihan, wah ini. If kondisi 1, then aksi 1. Else, if kondisi 2, then aksi 2. Else, aksi 3. Jadi kalau kondisi 1 benar, maka aksi 1 dilakukan. Kalau kondisi 1 salah, maka akan mengecek kondisi kedua. Apakah kondisi kedua benar? Kalau iya, maka aksi 2 dilakukan. Kalau kondisi kedua salah, maka aksi 3 yang dilakukan. Gitu. Jadi memilih gitu ya. Misalnya memilih A, B, C. Nah, gitu. Jadi, seperti itu. Kalau milih A, enggak. Milih B, enggak. Otomatis milih C. Gitu, pasti ya. Seperti itu. Nah, contoh if then else seperti ini. Kalau tadi kan strukturnya, bentuknya. Karena ini contohnya begini. Misalnya, kita ada variabel A, B, C ya. Misalnya. Nah, kita masukkan harga A. Nah, ini kita masukkan dari input. Misalnya, berapa terserah gitu ya. Jika A lebih besar dari 10, maka B-nya ditambah 1. Jika A lebih besar dari 10, maka B ditambah 1. B sama dengan B plus 1. Else, jika A kurang dari 5, maka B-nya dikurangin 1. Nah, kalau kalau A-nya itu antara 5 sampai 10 atau 9 di sini, maka B-nya ditambah 3. Gitu ya. Ini contohnya, B akan ditambah 1 jika A lebih besar atau sama dengan 10. B akan ditambah 3 jika A lebih besar 5, ya, dan lebih kecil 10. Gitu ya. Selain itu, B dikurangin 1. Ini adalah logikanya. Mau dibolak-balik seperti apa, logika ini akan sama. Jadi kalau kalian pernah atau sudah biasa berkecimpung di dunia per-Excelan gitu, ada sebuah rumus yang mungkin kata orang susah dipahami, yaitu rumus if. Nah, sama logikanya. If, ya.
If itu adalah sebuah pengandaian, sebuah kondisi. Jadi ada sebuah kondisi, ada sebuah pilihan gitu ya. Untuk memilih itu kondisinya harus benar ini dan seterusnya. Itu seperti itu. Jadi kalau ketemu if then else itu di mana saja, di program apa saja, maknanya sama ya gitu. Nah, yang kedua depend on. Depend on ini sama dengan if then else, cuman lebih cocok untuk yang banyak ya. Jadi penulisannya lebih simpel, biasanya digunakan untuk mengatur eksekusi dalam sebuah program bermenu ya, misalnya gitu. Jadi contoh begini nih, bentuk umumnya adalah depend on variabel kondisi 1, aksi 1, kondisi ini. Nah, contoh begini nih, hari misalnya. Kalau 1 itu Senin, 2 itu Selasa, dan seterusnya. Jadi kalau kita masukin 3, 3 itu Rabu gitu. Kalau kita masukin 5, Jumat, dan seterusnya gitu, seperti itu. Ini kalau kita bikin if bisa, if hari sama dengan 1, then Senin, else if hari sama dengan 2, then Selasa, dan seterusnya. If-nya akan panjang sekali. Nah, kalau kita lihat ini ada 7 pilihan, maka if-nya ada 6. Sama dengan kayak Excel. Kalau pilihannya 3, maka if-nya ada 2. Begitu dan seterusnya. Sama ya, sama. Ini ada latihan, nanti bisa dicoba. Ubah algoritma depend on tadi ke if then else. Rancang algoritma untuk menentukan seorang mahasiswa dikatakan lulus, atau gagal berdasarkan nilai yang dimasukkan. Terus ini yang ketiga, untuk membuat promosi, memberikan diskon kepada pembeli ya. Misalnya ada diskonnya 10, 15, 20. Itu kan pemilihan. Mau dapat diskon 10, mau diskon 15 atau 20. Nah, syaratnya apa di sini? Ada, nanti dibaca ya gitu. Itu tentang pemilihan. Nah, masih ada satu lagi tentang pengulangan. Nah, ini kita lanjutkan saja karena slide-nya terpisah dari yang tadi. Nah, oke, kita lanjutkan ke yang ketiga. Struktur dasar ketiga lah pengulangan atau repetisi atau looping ya. Jadi tidak jarang sebuah atau beberapa proses berulang walaupun dengan parameter berbeda. Parameter itu adalah nilai yang disertakan itu berbeda. Ya, contoh, kalau kita membeli barang di supermarket atau di minimarket lah gitu. Kita beli barang 1, 2, 3. Pada saat kita kasir itu melayani, kita beli barang 1 di scan. Nah, barang kedua sama juga dilakukan, cuman beda kan, barang pertama dan kedua kan beda barangnya. Nah, itu jadi prosesnya sama, tapi parameternya atau nilai yang dihasilkan beda. Sebuah algoritma harus memungkinkan untuk melakukan pengulangan untuk proses yang sama, sehingga jika ada proses yang serupa tidak membuat algoritma baru. Nah, ini jadi lebih efektif nanti. Proses pengulangan harus berhenti sesuai dengan kondisi akhir ya. Gitu. Jadi ada 3 bentuk pengulangan ya, yang ini mempunyai logika yang berbeda-beda, tapi pada prinsipnya semuanya mengulang ya. Nah, yang pertama for to do, yang kedua while do, dan ketiga repeat until. Setiap pengulangan mempunyai karakteristik yang masing-masing dan dapat disesuaikan dengan kondisi tertentu. Kita bahas yang pertama, yaitu pernyataan yang membuat sebuah proses dapat diulang dengan sesuai nilai akhir. Jadi for to do, jadi diulang dari 1 sampai berapa gitu, atau diulang dari nilai awalnya berapa, nilai akhirnya berapa ya. Semua yang terletak antara for dan for ini akan dilakukan berulang. Contoh begini. Contoh misalnya, kita akan mencetak tulisan kata merdeka sebanyak 10 kali, maka tinggal for misalnya i sama dengan 1 itu 10. Nah, terus di sini prosesnya cetak merdeka, maka dengan 3 baris saja kita bisa mencetak kata merdeka itu 10 kali. Atau kalau mau 1000 kali, tinggal nilai akhir ini tadi yang 10 diganti 1000, udah jadi 1000 kali percetakan. Jadi seperti itu. Nah, karakteristik dari for to do ini adalah mengulang sesuai dengan nilai akhirnya. Jadi dia tidak akan berhenti sebelum nilai akhirnya terpenuhi. Nah, berikutnya lah for don't do, ini sebenarnya sama dengan for to do, cuman lebih ke nilai awal ke nilai akhir. Sebenarnya pada prinsipnya yang diambil dalam for to do dan for don't do sebenarnya lebih kepada counternya. Jadi berapa kalinya itu, bukan awal nilai akhir awal itu, kecuali dalam proses itu menggunakan variabel atau nilai variabel counternya itu tadi. Cetak, contoh begini nih ya, ini tadi yang saya katakan, misalnya for A 1 itu 100, mencetak kata merdeka sebanyak 100 kali. Jadi cukup kalau mau 1000, angka 100 ini ganti 1000 saja, maka jadi 1000 kali mencetak. Ya, mudah ya gitu.
memahaminya. Nah, jadi for to do ini adalah mencetak sesuai atau mengulang sesuai dengan nilai akhirnya. Jumlahnya berapa kali. Nah, yang kedua adalah pernyataan while do. While do ini pengulangan, tapi lebih kepada bahwa while do ini mengulangnya pakai syarat. Jadi, sebelum melakukan proses pengulangan, itu harus cek syaratnya, memenuhi apa tidak, gitu loh, ya. Dalam pernyataan while do, pengulangan akan dilakukan jika kondisi atau syarat bernilai benar. Setiap akan melakukan proses pengulangan, harus memeriksa apakah kondisi itu syarat masih benar. Jika salah, maka pengulangan tidak akan dilakukan. Nah, ini, seperti ini, while, syarat atau kondisi, proses. Nah, proses ini akan dilakukan berulang-ulang selama syaratnya ini masih benar. Syarat ini operasi relasional yang tadi gue bilang tadi, ada lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dan seterusnya itu tadi. Ya, contoh begini, ini algoritma yang sama dengan for tadi, tapi menggunakan while. Nah, di sini, misalnya A sama dengan 1, ini kalau dalam while harus ada nilai awal ini sebagai inisiasi dari nilai A1, A sama dengan 1 ya. Selama A masih lebih kecil dari 100, atau selama A masih lebih kecil atau sama dengan 100, maka cetak kata merdeka. Maka A-nya nambah 1. Setiap mencetak kata merdeka, A-nya nambah 1. Terus gitu, tambah 1, tambah 1. Pada saat kapan pengulangan ini akan berhenti, ya, kapan pengulangan berhenti? Selama A ini masih atau belum, ya, kapan ini berhenti? Selama A ini sudah lebih dari 100. Contohnya begini, A 101. 101 apakah lebih kecil atau sama dengan 100? Enggak ya, maka percetakannya mulai berhenti, gitu. Seperti itu. Jadi kondisi ini yang menentukan berapa kali pengulangan terjadi. Bisa enggak pengulangan dengan while do ini tidak terjadi? Bisa, apabila pada saat mengulang ini kondisinya sudah salah. Misalnya A ini bukan sama dengan 1, tapi A sama dengan 101. Langsung dicek. 101 apakah lebih kecil dari 100? Tidak. Maka tidak akan terjadi pengulangan. Ya, karena kondisinya langsung salah, gitu ya. Yang ketiga lah pengulangan repeat until. Jadi pengulangan itu mengulang sampai dengan, ya. Perbedaannya dengan while tadi, kalau while tadi sebelum mengulang dicek dulu kondisinya. Kalau repeat until dilakukan dulu baru dicek. Gitu ya, dilakukan dulu baru dicek. Jadi karena pengujiannya, pengecekannya atau pengujiannya di terakhir kondisinya, pengujian kondisinya di terakhir ya, seperti ini. Nah, di dalam while tadi kemungkinan tidak terjadi pengulangan bisa, ya. Tapi kalau di repeat until minimal ada 1 kali pengulangan, karena dilakukan dulu baru dicek, gitu ya. Nah, ini contoh yang sama tadi, tapi menggunakan repeat until seperti ini. Until A sama dengan 100, jadi akan diulang sampai A-nya itu sama dengan 100. Ingat, 100 ini akan berjalan, proses pengulangan ini akan terjalan kalau ininya ada nih, counter ininya ada. Ya, karena setiap counter itu setiap proses akan menambah 1 sebagai counter, sebagai semacam pencacah atau penghitung itu nanti, ya. Seperti itu. Nah, itu adalah secara garis besar tentang struktur dasar algoritma. Jadi untuk memperjelas saya kasih analogi untuk pengulangan ini seperti ini. Jadi gini, for to do itu akan mengulang dari nilai awal sampai nilai akhir. Jadi berdasarkan nilai akhirnya saja. Contoh begini, kalau saya nyuruh orang, misalnya namanya Joko, Joko, kamu lari 10 kali, lari sampai 10 kali. Maka Joko akan melakukan proses lari itu sebanyak 10 kali. Tidak boleh ditawar, karena sudah ditentukan di awal. Ya. Nah, itu for to do. Jadi gitu, pasti. Nah, kalau while do, sebelum lari mau gue tanya dulu, Joko, kamu capek enggak? Gitu ya. Oh enggak, kalau enggak lari 1 putaran, terus gue tanya lagi, udah capek belum? Belum, lari gitu terus gitu. Udah capek belum? Udah, maka pengulangannya berhenti. Jadi setiap putaran, setiap pengulangan akan dicek kondisinya. Itu kalau while, dan pengecekannya adalah di awal. Kalau misalnya tadi Joko, kamu lari keliling lapangan gitu. Pertama, sebelum lari gue tanya dulu, capek nggak? Capek, nggak jadi lari. Ya, tadi yang gue bilang kalau kondisinya di awal sudah salah, maka tidak akan terjadi pengulangan. Yang ketiga, repeat until. Itu begini. Udah, lu lari dulu deh. Lari 1 putaran, pas saatnya 1 putaran gue tanya, capek nggak? Belum, muter lagi.
capek nggak? Belum. Sampai capek. Jadi dia akan dilakukan dulu baru ditanyain gitu. Atau kalau mau lebih ekstrim gini, gue mau pukul lu 5 kali, gue pukul lu 5 kali. Jadi itu for. Jadi 5 kali, cukup 5 kali. Dah. Kalau while, sebelum pukul gue tanya dulu, kalau misalnya gue pukul, lu mau nggak? Nah, gitu ya. Mau pukul jebret, lagi nggak? Iya, mau jebret lagi. Kalau misalnya nggak, ya udah selesai. Nggak akan mukul lagi. Kalau repeat until, nggak. Kita akan pukul dulu. Jebret, pukul lagi nggak? Nggak. Jadi dilakukan dulu, baru dicek belakangan. Nah, itu secara analoginya kalau pengulangan itu seperti itu. Nah, apakah nanti di dalam prakteknya itu misalnya for di dalam for ada for lagi? Ada. Contoh, misalnya kalau kita minum nih, saya minum nih. Ya, itu satu pengulangan. Ya, terus gue minum lagi. 2 pengulangan, kan? Gitu ya. Nah, mungkin lebih tepatnya gini, pakai makan aja. Kita makan dalam satu piring nih. Satu piring ini akan habis sebanyak 10 kali suapan. Ya. Kita makan, 1 suapan masuk ke mulut. Kita kunyahnya berapa kali? Misalnya 10 kali. Jadi artinya yang tadi gue ngambil makan dari itu mulut itu satu pengulangan awal, ngunyahnya adalah pengulangan di dalamnya. Gitu. Jadi di dalam pengulangan ada pengulangan lagi. Gitu ya. Di dalam for ada for lagi. Di dalam for bisa ada repeat. Di dalam for juga bisa ada while. Di dalam while bisa ada for. Begitu juga. Jadi ada artinya bisa looping itu namanya nested loop, itu loop bersarang itu pasti bisa terjadi. Tergantung kondisi kapan penggunanya, tergantung programnya, apakah algoritma atau program itu mengharuskan seperti itu. Nah, tergantung logik yang ada. Jadi bukan baku. Nah, ini kan hanya dasarnya. Untuk prakteknya atau hal-hal yang berkaitan dengan apa sih namanya berkaitan dengan di lapangan, maka disesuaikan dengan langkah-langkah penyelesaian masalah tadi. Nah, itu adalah struktur dasar algoritma yang menjadikan pondasi ya buat kalian untuk bisa memahami lebih dalam lagi, khususnya dalam konteks kita membangun sebuah program ya. Nah, paham itu dulu bahwa tiga hal tadi itu merupakan apa ya, diambil dari kehidupan kita sehari, aktivitas kita sehari-hari. Nah, cuman bagaimana itu kita terjemahkan dalam sebuah algoritma jadi sebuah program sehingga komputer bisa menjalankan, bisa melakukan sesuatu sesuai yang kita inginkan. Nah, itu adalah materi dari struktur dasar algoritma yang nanti kita bisa coba untuk latihan-latihan melatih logik-logik tentang struktur dasar tadi. Nah, jika kalian ada pertanyaan bisa disampaikan melalui grup Telegram yang sudah disediakan itu yang ada ya. Dan nanti latihan-latihan ini nanti harus kalian kerjakan ya. Dan nanti di-upload ke media yang sudah saya siapkan. Dan itu saja. Mohon maaf kalau ada hal-hal atau kata-kata kurang tepat yang membuat kalian menjadi kurang bisa memahami apa yang saya sampaikan, tapi ini yang bisa disampaikan. Kalau ada hal yang lain bisa disampaikan di kelas atau melalui media grup yang sudah kita buat tadi. Oke, itu saja. Terima kasih. Di dalam kondisi seperti ini kita harus jaga kesehatan, jaga ketenangan kita ya, nggak usah panik, semuanya bisa terkendali ya, asal kita bisa disiplin diri dan juga kita mengikuti himbauan-himbauan yang sudah disampaikan sama pihak yang terkait, sehingga tetap sehat, tetap waras dan tetap logik ya. Oke, itu saja, terima kasih.